selamat datang di Podcast Hima Resistan. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik bersama kakak dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Halo kak, apa kabarnya? Hai, baik. Gimana perjalanannya hari ini? Jujur hari ini Jogja panas banget sih. Kakak boleh perkenalan ke teman-teman? Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Grela Putri Cantika Pandi. Aku sebagai Ketua BEM Poltekkes Bakti Setia Indonesia. Kakak boleh cerita nggak sih awal mulanya kakak kenapa ingin masuk Badan Eksekutif Mahasiswa itu gimana? Jadi awal masuk organisasi itu ceritanya karena dulu tuh kayak ngelihat waktu ospek tuh ngeliat kayak masuk organisasi tuh kayak keren gitu, iya. Jadi waktu open recruitment tuh tertarik buat masuk deh di organisasi, ternyata lolos waktu seleksi. Awal mula ekspektasi kakak pas masuk organisasi tuh kayak gimana kak? Aku tuh ekspektasi aku tuh pasti nanti pokoknya kayak awalnya tuh kayak dibilang kayak pengen jadi anak keren gitu aja, padahal organisasi itu nggak segampang itu, tapi banyak belajar kok kalau masuk organisasi. Banyak temen juga, nambah baru dan lain-lain. Banyak juga relasi juga. Ngomong-ngomong, kakak tadi kan perkenalan jadi ketua nih, kakak tuh nyangka nggak sih kalau bakalan jadi ketua BEM itu sendiri? Jujur aku nggak nyangka sih untuk jadi ketua BEM, soalnya kan tanggung jawabnya juga berat. Terus untuk jadi ketua BEM di Poltekkes BSI itu juga bukan hal yang mudah karena saingannya juga cukup berat ya. Tapi untuk jadi ketua BEM tuh aku ngerasa itu juga kesempatan buat kita bisa melatih diri kita sebagai pemimpin. Terus menurut kakak tuh pengalaman apa aja sih momen yang memorable yang paling berkesan selama di BEM? Kalau di BEM momen-momen yang berkesan itu cukup banyak karena kalau BEM tuh dia punya program kerjanya setiap bulan. Jadi di setiap bulannya itu pasti nanti ada yang kayak proker-proker yang uji mental kita, buat kita kayak ngerasa capek, senang. Jadi kayak itu ngebuat kita kayak lebih dekat gitu sama setiap anggotanya. Itu yang paling berkesan menurut aku. Ngomong-ngomong soal proker dari Badan Eksekutif itu sendiri, proker paling besar dari BEM itu apa aja kak? Proker-proker besar dari BEM tuh mosaik kayak gitu. Terus LDK juga yang collab sama Resistan nanti. Itu proker-proker besar. Selain LDK yang paling dekat ini di bulan ini tuh ada kurban. Iya, nanti kita rencananya tuh nanti ada kurban bersama di kampus gitu. Berarti nanti dagingnya dibagi-bagi ke anak kampus atau bakalan di anak kos gitu kak? Ya itu nanti dibagi-bagikan ke mahasiswa sama masyarakat sekitar kampus. Bagi momen yang paling berkesan, sekarang aku mau tanya nih, tantangan terbesarnya kakak dari masuk BEM itu apa sih? Untuk tantangan terbesar aku sebagai mahasiswa juga ya, sekarang udah semester 4, jadi kayak kalau kita ngerasa sibuk waktu mau kuliah sama waktu organisasi itu cukup ribet sebenarnya, tapi lagi diusahain biar semuanya bisa balance untuk organisasi sama kuliahnya gitu. Cara pembagian waktu biar balance tuh kayak gimana kak? Kan udah ada jadwalnya kayak rundown untuk 1 tahun prokernya, jadi nanti kita kalau sebagai mahasiswa kita tinggal bagi waktu aja, waktu kita belajar, terus waktu kita organisasi, tapi jangan mengesampingkan organisasi ataupun pelajaran kita. Kalau menurut Kak Grela sendiri nih, organisasi itu penting nggak sih buat kita sebagai mahasiswa? Kalau menurut aku, organisasi itu tempatnya kita belajar, di mana kita belajar, kita tahu masalah-masalah di sekitar kita, gimana cara nyelesainnya, belajar untuk berbicara dengan baik, gimana kita bertemu orang, membangun karakter kita, itu sangat penting karena di dalam kehidupan mahasiswa itu tempatnya kita belajar buat nanti kayak kedepannya misalnya untuk kerja gitu.
Selain ikut organisasi, menurut kakak misal ikut kayak UKM gitu penting juga nggak? Kalau UKM itu sebenarnya kan ada banyak UKM ya di Poltekkes BSI. Jadi minimal ikut satu lah, biar kamu tuh bisa tambah relasi, terus tambah juga kemampuan kamu. Misalnya kamu join ke UKM futsal atau badminton gitu, itu kan bisa nambah skill kamu. Siapa tahu ikut lomba kan juara lumayan. Iya lagi. Kalau menurut kakak tuh dari pengalaman selama di BEM, value diri apa yang dirasa paling berkembang? Kalau menurut aku, kalau bicara soal value, aku belajar tentang kayak kalau misalnya ada masalah, cara nanggepinnya kita gimana. Karena untuk bisa menyelesaikan satu masalah itu dibutuhkan bagaimana sikap kita. Karena nggak semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin, dengan tenang gitu. Jadi di organisasi itu ngajarin kita jika ada masalah tuh kita tenangin diri, menyelesaikannya secara baik-baik gitu. Menurut kakak, value itu ditemukan lewat pencapaian, proses, atau justru lewat kegagalan? Kalau menurut aku, pencapaian tuh dia masuknya kayak validasi gitu dari proses kita. Tapi kalau untuk yang buat value diri kita itu bertambah dari kegagalan kita dan tantangan-tantangan yang kita dapat. Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar problem solving dan lain-lain, itu yang nanti bantu untuk diri kita bisa menjadi lebih baik. Gitu. Salah satu skill atau kebiasaan yang ternyata kakak dapetin setelah join organisasi itu apa, Kak? Kalau aku bisa lebih berani bicara di depan yang pertama. Iya. Terutama kemarin tuh dihajar habis-habisan untuk belajar jadi MC Mosaik. Oh iya, Kakak. Iya, MC Mosaik tahun lalu tuh aku ngerasa kayak pertama kali aku memimpin sebegitu banyak orang dan aku belajar untuk kontrol diri aku sendiri gitu. Asik banget. Terus hal kecil yang ternyata berubah dalam diri kakak setelah kakak ikut organisasi itu apa? Yang pertama, aku ngerasa aku lebih banyak menghabiskan waktu aku di hal-hal yang menurut aku lebih positif. Misalnya kayak waktu untuk nge-scroll TikTok tuh dikurangin. Misalnya ada rapat, kita bahas-bahas bareng teman-teman, atau mungkin kegiatan-kegiatan organisasi, itu juga bisa membangun diri kita dibandingkan rebahan terus cuma nge-scroll doang. Dalam berorganisasi nih Kak, kakak pernah nggak sih merasa gagal menjalankan suatu proker atau apapun itu di dalamnya? Kalau gagal itu udah pasti ada di organisasi, ada yang sukses, ada yang gagal. Cuman kalau misalnya mau mengatasinya ya, kalau misalnya di BEM tuh ada 2 periode. Misalnya kalau misalnya di tahun lalu kamu belajar dari kesalahan itu, kalau misalnya kamu ngerasa itu nggak baik, itu salah, ya udah di tahun ini kamu perbaikin biar untuk adik-adik yang belajar dari kamu itu bisa menjadi yang lebih baik untuk jadi contoh yang untuk seterusnya lagi. Pasti kan di organisasi itu sendiri ada tantangannya. Tantangan dari organisasi BEM itu sendiri apa, Kak? Tantangannya kita tuh kan punya banyak anggota juga kan. Nah, untuk nyatuin banyak orang itu tentunya nggak mudah. Iya, jadi kayak masing-masing tuh punya kesibukan gini-gini, tapi nanti kita selalu ingetin buat komitmen awalnya kamu. Kalau misalnya kamu siap masuk organisasi, kamu siap belajar dan berproses, harusnya kamu juga siapin diri kamu untuk mengikuti organisasi ini sampai selesai. Kalau kakak disuruh ngomong ke diri kakak sebelum masuk organisasi nih, kakak bakalan ngomong apa ke diri kakak?
Aku mau bilang kalau terima kasih banyak kamu untuk diriku karena udah mau masuk di organisasi, karena itu sangat membantu aku untuk kedepannya. Terakhir, apa pesan kakak buat yang masih ragu untuk join organisasi di Poltekkes BSI Setia Indonesia? Kalau pesan untuk anak-anak, tentunya khususnya untuk mahasiswa Poltekkes BSI yang belum join di organisasi Hima UKM ataupun BEM, join karena kalian bakal rugi hidup kalian yang panjang selama 3 tahun di Poltekkes BSI, kalian nggak bangun relasi sama sekali. Kan kakak di BEM sendiri kan mengkoordinasi dari 3 departemen nih, ada farmasi, bank darah, sama rekam medis. Cara kakak mengkoordinasinya tuh gimana sih? Kalau misalnya di BEM, koordinasi untuk setiap anggotanya yang tentunya dari berbagai prodi, itu nanti kita ngecek jadwalnya, kan di setiap prodi itu ada jadwalnya, jadi nanti kita menyesuaikan jadwalnya. Jadi kayak misalnya ada rapat, dia nggak boleh bentrok sama jam kuliah gitu. Tapi kalau misalnya ada yang masih kelas dan harus diadakan rapat, minimal lebih dari setengah anggota kita udah mulai rapat. Kalau pesan kakak buat mahasiswa di luar sana yang masih ragu buat join organisasi itu apa? Kalau pesan dari aku untuk teman-teman yang belum join ke organisasi, joinlah sekarang karena ini kesempatan kalian untuk belajar upgrade diri kalian, gimana kalian belajar banyak hal, karena ini bakal berguna setelah kalian kuliah nanti. Oke, lanjut nih Kak, pesan-pesannya buat Hima Resistan tuh apa sih? Kalau untuk Hima Resistan sendiri, semoga Hima Resistan itu bisa menjadi teladan juga untuk hima-hima yang lain, dan semoga Hima Resistan bisa membangun proker-proker yang bermanfaat khususnya untuk di lingkungan Poltekkes BSI. Oke. Dari obrolan hari ini kita bisa lihat kalau organisasi itu bukan sekedar jabatan atau aktivitas kampus. Di organisasi kita juga belajar untuk berkembang, menemukan value diri masing-masing. Semoga podcast kali ini kita bisa jadi motivasi buat teman-teman yang masih ragu untuk mulai join organisasi. Karena dari sebuah proses kecil bisa muncul pengalaman yang lebih besar dan berguna di masa depan. Ditunggu podcast selanjutnya. Bye.